Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hari Kurniawan dari kelompok 5 dan juga teman saya Ali Zainal Abidin dan Ahmad Alfian Mubarok. Di sini kami akan sedikit memberikan beberapa materi tentang awal dan akhir ayat yang turun dalam Al-Quran. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu apa itu awal dan akhir ayat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan, dan manfaat mengetahui awal dan akhir ayat dalam Al-Quran. Langsung saja kita mulai dengan apa itu awal dan akhir ayat yang turun dalam Al-Quran. Awal dan akhir ayat yang turun dalam Al-Quran adalah sebuah periwayatan dari para sahabat, yang mana para sahabat melihat dan mengetahui dari Nabi Muhammad SAW apa yang pertama dan terakhir diturunkan dari Al-Quran. Kemudian para sahabat memberikan kabar kepada kita apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ada 2 pendapat yang berkenaan dengan ayat yang pertama kali turun. Pendapat pertama merupakan pendapat yang paling sahih. Ayat yang pertama turun ialah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pendapat kedua, ayat yang pertama kali turun adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsyiru. Artinya, wahai orang yang berselimut. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari. Adapun selain 2 pendapat di atas, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah dan lafal Bismillah. Tapi dalil kedua pendapat ini lemah dan kurang berdasar. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan. Pendapat ulama berkenaan dengan ayat yang terakhir kali diturunkan begitu banyak. Di antaranya adalah 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281, mayoritas ulama. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, ayat mengenai riba. 3. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, ayat mengenai utang. 4. Surat Al-Maidah, ayat yang diturunkan 2 bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW. 5. Quran Surat An-Nisa, ayat 176. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Artinya, dan peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Bunyi Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waddaru ma baqiya minar riba. Dan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Bunyi Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamman faktubuh. Yang artinya, hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Surat Al-Maidah
Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 176. Haddasana Sulaimanu bnu Harbi haddasana Su'batu an Abi Ishaq sami'tul Bara'a radhiyallahu anhu qala hiru suratin nazala sebara'a tawahiru yatin nazalah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq. Aku mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, surat yang terakhir kali untuk turun adalah surat Baroah, sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalallah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalallah. Manfaat mengetahui ayat yang pertama dan terakhir diturunkan dari Al-Quran. Yang pertama, bisa membedakan antara nasikh dan mansukh, yang mana ketika disebutkan ayat atau lebih di dalam satu tema dan hukum di salah satu ayatnya berubah ke dalam hukum yang lain, maka sesungguhnya kita dalam keadaan ini kita mengetahui bahwa ayat-ayat yang terakhir turun telah menghapus ayat-ayat yang pertama turun. Yang kedua, mengetahui tentang sejarah perundang-undang Islam, mengamati perjalanan sejarah dan tahap-tahap di dalam pendidikan manusia dengan cara yang lembut dan kasih sayang. Yang terakhir, menjelaskan sepanjang perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat di dalam pengabdian terhadap Al-Quran, sehingga mereka mengetahui waktu, tempat, hal-hal yang melingkupi turunnya ini, serta sebab-sebabnya dan lain-lain yang mana berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.